Pertemuan darurat di tengah hiruk-pikuk kasus besar. Seluruh mata tertuju ke kantor Kemhan. Panglima TNI hadir, Jaksa Agung pun tiba. Semua elemen Satgas PKH dikumpulkan langsung oleh Menhan Syafri. Suasana tertutup, rapat super rahasia, namun satu nama besar tidak terlihat. Wakil Ketua Pengarah 3, Kapolri Jenderal Listio Sigit, kursinya kosong. Rapat ini digelar hanya 2 hari setelah ex-Jampitsus Febri mundur dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri. Pertanyaan untuk publik, kenapa Menhan harus mengumpulkan semua pimpinan, tapi justru Kapolri yang jadi wakil ketua malah tidak terlihat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Gua cuma mau ngasih tahu nih guys, kalau koruptor yang jadi tahanan Kejaksaan Agung itu biasanya ditampilkan ke publik dan memakai seragam kayak gini nih contohnya. Kayak gini nih contohnya tuh. Lihat, tuh kan? Kalian lihat kan? Kayak gini nih contohnya. Kayak gini juga. Kayak gini. Ini juga. Sama semuanya. Koruptor yang jadi tahanan Kejaksaan Agung itu pasti biasanya ditunjukkan ke publik orangnya nih, si koruptornya, dan pakai seragam berwarna pink yang belakangnya ada tulisan tahanan. Nah, yang jadi pertanyaan gue adalah, kemarin kan katanya ex-Jampitsus si Febri Adriansyah itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri ya, dan bahkan kasus korupsinya juga sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung RI. Tapi dari kemarin, gue ngubek-ngubek internet, ngubek-ngubek sosial media, cuma buat nyariin foto si Febri Adriansyah pakai rompi warna pink itu. Tapi nggak ketemu cuy. Setidaknya sampai video ini diposting, itu belum ada cuy foto ataupun video si Febri Adriansyah itu pakai rompi warna pink dari Kejaksaan Agung. Gak ada, serius. Pertanyaan gua, kemana? Kenapa dia diperlakukan berbeda dengan koruptor-koruptor lainnya? Atau karena mungkin dia adalah ex-Jampitsus, jadi ada treatment khusus atau bagaimana, gua nggak ngerti. Kok kayak yang ragu-ragu gitu ya untuk mengungkapkan kasusnya Jampitsus nih? Coba tonton videonya teman-teman ya. Menurut teman-teman tuh gimana ini? Coba tonton ya. Kami sampaikan untuk foto, kita tidak akan menyampaikan karena ada hal-hal privasi yang harus kita jaga. Karena di situ adalah foto keluarga dan kita harus juga masih melindungi keluarga dan lain-lain. Gini nih, hukum di negara kita, giliran korupsi kelas kakap diperlakukan secara spesial. Coba kalau maling ayam, maling sandal, udah habis sama mereka ini, ya, udah habis. Dibuat bulan-bulanan sama mereka ini, pakai privasi-privasi segala. Yang namanya maling, ya maling aja pak. Sikat pak, sikat. Jangan pandang bulu. Jangan tebang pilih. Kenapa Pak? Takut sampean Pak. Kalau ingin kepercayaan rakyat kembali, tolong tegakkan keadilan. Rakyat bersama orang-orang yang benar dan berani Pak. Sikat Pak. Sikat. Gak usah takut. Aku baru sadar sesuatu yang bahaya itu ternyata bukan cuma korupsinya. Tapi kalau masyarakat mulai menganggap korupsi sebagai sesuatu yang biasa. Coba ingat, dulu dengar angka miliaran, kita langsung kaget. Sekarang puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan. Kadang cuma lewat di timeline. Scroll, habis itu selesai. Padahal di balik angka itu ada sekolah, ada jalan, ada rumah sakit, ada listrik, ada pelayanan publik yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat. Makanya setiap ada dugaan korupsi, menurutku yang harus dikawal bukan cuma siapa tersangkanya, tapi juga bagaimana proses hukumnya berjalan. Apakah transparan, apakah adil, apakah benar-benar tuntas? Karena hukum yang dipercaya masyarakat bukan hukum yang keras ke bawah, tapi hukum yang berlaku sama untuk semua orang. Kalau kita ingin Indonesia lebih maju, budaya anti korupsi nggak boleh cuma jadi slogan. Harus benar-benar terasa dalam penegakan hukumnya. Bentar, aku kira ini cuma soal listrik padam biasa. Tapi kok setelah itu malah muncul berita dugaan korupsi batu bara. Beberapa hari terakhir, banyak warga ngeluh listrik sering mati. Gak cuma satu daerah, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, beberapa wilayah Jawa juga sempat mengalami gangguan. Penjelasan resminya, gangguan atau pemeliharaan sistem kelistrikan. Sampai di sini masih masuk akal. Tapi, belum selesai masyarakat membahas blackout, muncul lagi kabar soal dugaan korupsi di sektor batu bara. Nilai kerugian negara disebutkan mencapai triliunan rupiah. Langsung aja media sosial rame. Ada yang bilang pantesan, ada juga yang bilang jangan asal nyambung-nyambungin. Nah, yang perlu diingat, sampai sekarang belum ada bukti yang menyatakan pemadaman listrik disebabkan oleh dugaan korupsi tersebut. Jadi jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Tapi aku juga paham, kenapa masyarakat jadi banyak bertanya, ya karena waktunya terasa berdekatan. Dan ketika kepercayaan publik lagi rendah, hal seperti ini gampang banget memicu spekulasi. Makanya, yang paling ditunggu sekarang bukan sekedar klarifikasi, tapi hasil penyidikan yang benar-benar jelas. Kalau faktanya dibuka seterang mungkin, masyarakat gak perlu menerka-nerka dalam gelap.
Setiap ada kasus besar, awalnya pasti rame. Semua media memberitakan, semua orang membahas. Tapi setelah beberapa bulan, biasanya mulai sepi. Padahal yang paling ditunggu masyarakat itu bukan awal ceritanya, tapi akhirnya. Bahasa gampangnya tuh kayak gini nih. Kalau memang ada yang salah, biarkan dibuktikan dan diproses sesuai hukum. Kalau tidak terbukti, nama baiknya juga harus dipulihkan. Karena sampai hari ini, proses hukumnya juga masih berjalan. Berita boleh berganti setiap hari, tapi harapan masyarakat tentang keadilan jangan ikut berganti. Kalau menurut emak-emak kayak gimana? Apa yang paling kamu harapkan dari setiap penanganan kasus besar di Indonesia? Kita ngobrol di kolom komentar. Lah, baru juga rame soal listrik padam. Muncul lagi berita yang bikin orang makin bertanya-tanya. Awalnya banyak warga ngeluh listrik sering mati. Ada yang kerja jadi terganggu, ada usaha yang berhenti, ada juga yang mengeluh aktivitas sehari-harinya berantakan. Di sisi lain, penjelasan resminya menyebut penyebabnya karena gangguan atau pemeliharaan sistem. Tapi belum reda pembahasannya. Muncul lagi berita dugaan korupsi batu bara. Langsung aja komentar netizen meledak. Beneran nggak sih ada hubungannya? Jawabannya sampai sekarang belum ada bukti kalau dua peristiwa itu saling berkaitan. Makanya jangan buru-buru mengambil keputusan. Yang sekarang dibutuhkan masyarakat bukan sekedar isu baru, tapi penjelasan yang jelas dan hasil penyelidikannya juga yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau informasi terus simpang siur, yang hidup bukan cuma kepastian, tapi spekulasi. Listrik padam bisa menyala lagi. Tapi kalau kepercayaan publik padam, nyalainnya jauh lebih susah. Aku justru nggak terlalu kaget kalau listrik tuh padam. Di negara manapun, gangguan teknis bisa aja terjadi. Yang bikin aku bertanya-tanya adalah, kenapa setiap kejadian besar polanya terasa hampir sama? Rame, dicari penyebabnya, dijanjikan evaluasi. Lalu beberapa waktu kemudian, kejadian serupa muncul lagi. Kalau pola masalahnya tuh terus berulang, bukankah sudah waktunya cara penanganannya juga ikut berubah? Karena hari ini, masyarakat bukan berharap listrik itu tidak pernah padam. Masyarakat itu tahu itu tuh sulit. Yang diharapkan adalah setiap gangguan benar-benar menghasilkan perbaikan. Supaya ketika kejadian serupa itu muncul, dampaknya semakin kecil, penanganannya juga semakin cepat, dan masyarakat semakin percaya. Karena kepercayaan publik dibangun bukan dari janji bahwa masalah itu tidak akan terjadi, tapi dari bukti bahwa setiap masalah benar-benar melahirkan perubahan. Kalau evaluasinya hanya berhenti di atas kertas, maka masyarakat akan terus merasa sedang mengulang cerita yang sama. Yang harus berubah bukan cuma jaringan listriknya, tapi juga cara kita mengantisipasi, memperbaiki, dan belajar dari setiap gangguan. Kemajuan bukan berarti tidak pernah mengalami masalah. Kemajuan adalah ketika masalah yang sama tidak terus-menerus terulang. Lah, kok sekarang apa-apa dikaitin sama korupsi ya? Listrik padam, netizen langsung nyebut batu bara. Awalnya banyak daerah mengalami pemadaman listrik. Penjelasan resminya karena gangguan atau pemeliharaan sistem kelistrikan. Harusnya selesai sampai di situ. Tapi gak lama kemudian muncul lagi berita dugaan korupsi batu bara. Polisi bahkan melakukan penggeledahan. Ada kabar soal penyitaan uang, dolar, emas, hingga dugaan tindak pidana pencucian uang. Langsung deh media sosial rame. Banyak yang bertanya, jangan-jangan ini penyebab listrik yang sering padam? Tunggu dulu. Sampai sekarang belum ada bukti yang menyatakan pemadaman listrik berhubungan dengan kasus tersebut. Jadi jangan asal menghakimi. Tapi ada satu hal yang menarik. Kenapa setiap muncul kasus seperti ini, publik begitu mudah percaya kalau penyebabnya adalah korupsi? Mungkin karena terlalu banyak kasus yang pernah terjadi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat makin tipis. Jadi sekarang, yang dibutuhkan bukan sekadar bantahan, tapi penjelasan yang jelas dan bisa dibuktikan. Karena kalau informasi setengah-setengah, yang tumbuh bukan kepercayaan, melainkan spekulasi. Kalau transparansi lemah, jangan heran kalau dugaan tumbuh lebih cepat daripada fakta.